Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal aqibatu lil muttaqin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita muji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, maunah, maghfirah pada kita semua, sehingga kita sampai hari ini masih sehat walafiat, dapat berkumpul dengan keluarga, apalagi menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa yang selalu kita doakan agar setiap tahunnya kita ketemu dengan bulan-bulan puasa tahun-tahun yang akan datang. Salawat salam kondoatur dumateng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sumrambaipun dumateng para keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan salafus saleh kita sedaya, lan muga-muga kita pikantuk syafaat, pikantuk pitulungan saking Gusti Allah, saking Kanjeng Nabi seizin Allah, saking wausan Al-Qur'anul Karim, saking saum Ramadan fitini wa dunya wal akhirah, amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah maklum sekali bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Manakala kita di atas, kita sehat, diberi kekuatan, diberi jabatan yang baik, diberi kemuliaan harta dan sebagainya, kita harus bersyukur. Dan sekali-kali kadang-kadang kita berada di bawah, kita jabatan turun, kita ada cobaan, kita sakit. Menurut banyak ulama, bahwa apabila seseorang atau orang banyak mendapat musibah, baik musibah itu kecil maupun besar, baik musibah itu secara individu maupun massal, seperti gunung jeblok, ya, gempa bumi, kemudian banjir bandang dan sebagainya. Apabila musibah itu mengenai seseorang dan orang itu atau massal, orang banyak, apabila seorang itu atau orang banyak itu ahli ibadah tetapi sok maksiat, ya kan, ada orang yang ahli ibadah kadang-kadang bermaksiat, sok gibah dan sebagainya. Lah musibah itu namanya peringatan, ya, sudah berbuat baik, ya, sudah ibadah tetapi sok maksiat. Yang kedua adalah apabila ada suatu kaum secara individu atau massal tidak pernah beribadah dan kena musibah. Musibah itu apapun namanya. Mungkin anak-anaknya nakal-nakal, yang petani gagal panen, kemudian sakit, tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Lah musibah itu apabila mengenai seseorang yang tidak ahli ibadah, tidak pernah ibadah dan ahli maksiat, musibah itu namanya azab. Jadi di dunia sudah diazab oleh Allah Jalla. Yang ketiga adalah apabila kita secara individu maupun secara massal ada sakit, panen gagal, gempa bumi, kemudian banjir bandang dan sebagainya, apabila mengena seseorang dan orang itu ahli ibadah dan tidak pernah bermaksiat, ya, itu musibah itu namanya cobaan, ya, ujian, ya. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sabar dan berhasil, fa insya Allah dapat ijazah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali kita sakit misalnya, sudah berbuat kemana-mana, di kampung kita, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke ahli bedah misalnya, yang sudah ahlinya tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu kepada siapa kita minta? Sembuh kepada Allah, yaitu
dengan jalan misalnya waktu-waktu yang kita menjadikan terijabai doanya itu banyak sekali. Yang pertama adalah antara adzan dan qomat. Berdoalah di antara adzan dan qomat. Fa insyaallah mungkin karena ini belum dilakukan sehingga Allah belum menyembuhkan sakit kita. Kemudian dalam sujud, tidak hanya sujud terakhir, tapi semua sujud dalam sholat itu mujarab, mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Fa insyaallah kita akan dikabulkan. Di waktu hujan misalnya kita berdoa. Kemudian di tempat-tempat di KSA, Kerajaan Saudi Arabia, baik di Mekah, Madinah, itu semua mustajabah. Kemudian kita waktu pergi kita berdoa dan sebagainya. Itu mungkin salah satu yang belum kita lakukan Sehingga kalau kita sakit dicoba oleh Allah belum sembuh karena masih ada waktu-waktu yang sangat mustajab belum pernah kita lakukan. Malah kita itu gemes dan sebagainya. Yang terakhir adalah kita bernazar apabila kita akan musibah sakit nggak sembuh misalnya, bernazarlah, ya Gusti, apabila saya sakit saya akan sedekah sekian, fa insyaallah Allah akan mendengar dan akan mengabulkan doa kita. Paling akhir kadang-kadang Allah tidak memberi doa-doa kita, tetapi memberi apa yang kita butuhkan. Itu yang paling penting. Demikian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.